Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhi al-masir. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alayha wa wajaba tabshiri biha wal takum minkum ummati yad'una ila al-khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجل وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita nanti kelak diakui sebagai umatnya dan akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan diberikan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang neraka. Ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang jumlah bilangan penjaga neraka. Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'alna ashaban nari illa al-malaikah wa ma ja'alnaha 'iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imanan wa yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ومن يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Sadaqallahul azim. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang jumlah bilangan malaikat penjaga neraka. Ternyata neraka itu dijaga oleh malaikat. Allah berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa al-malaikat. Sesungguhnya penjaga neraka itu adalah terdiri dari malaikat. Wa ma ja'alna 'iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan Allah tidak menjadikan jumlah bilangan malaikat yang menjaga neraka itu illa fitnatan lil ladzina kafaru, kecuali itu menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Liyastayqina alladzina utul kitab, dan supaya orang-orang yang diberikan kitab itu akan merasa yakin dengan berita tersebut. Wa yazdada alladzina amanu imana, dan mereka akan bertambah keimanan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Wala yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minun, dan sehingga orang-orang yang diberikan kitab itu mereka itu akan lebih kekeh, akan lebih percaya lagi terhadap keimanan mereka terhadap apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ,
penyakit di dalam hati mereka itu akan berkata, dan orang-orang kafir walladzina kafaru, dan orang-orang kafir mereka itu akan berkata, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang diinginkan oleh Allah dari perumpamaan ini. Kenapa Allah menginginkan perumpamaan jumlah bilangan malaikat penjaga neraka? Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Begitulah Allah menginginkan orang-orang, pada saat orang-orang yang ingin disesatkan oleh Allah, dan begitu juga Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang tahu tentara-tentara Allah kecuali Allah sendiri. Wa ma hiya illa dzikrun lil bashar, dan sesungguhnya apapun yang disampaikan ini merupakan peringatan kepada semua manusia. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 30 halaman 100, mulai dari halaman 181 sampai dengan halaman 183, beliau menjelaskan tentang panjang lebar ayat. Ada hal yang banyak yang menarik pada saat Allah menjelaskan wa ma ja'alna ashabun nari illal malaikah, bahwasanya ini adalah sebuah informasi. Ternyata neraka itu dijaga oleh malaikat yang sangat luar biasa. Bagaimana kondisinya sudah pernah kita jelaskan. Pintu neraka itu tidak pernah dibuka, akan tetapi mereka itu didorong, mereka itu dicampakkan. Itu cara masuk neraka orang-orang yang masuk ke neraka. Tidak ada dipersilahkan. Beda dengan pada saat orang-orang masuk dalam surga, pintu surga itu dibuka, dipersilahkan. Beda sama neraka. Neraka dijaga sama malaikat. Namun pada saat seseorang itu masuk ke dalam neraka, mereka itu dengan berbagai macam cara. Ada yang dicampak, ada yang didorong, ada yang dilempar. Itu cara mekanisme seseorang masuk ke dalam neraka. Dan jumlahnya wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwasanya jumlah ini menjadi fitnah. Kenapa fitnah? Di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwasanya beliau menjelaskan wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru huwa annahu wa ma ja'alna iddatuhum illa 19. Jumlah penjaga neraka itu adalah 19 malaikat. Ini menjadi sebuah keraguan bagi orang-orang kafir. Bagaimana mungkin manusia yang begitu banyak? Jumlah populasi manusia hari ini tahun 2022 itu adalah 7 miliar. Bagaimana mungkin itu bisa dijaga oleh 19 malaikat nanti di dalam neraka? Bayangkan populasi dari pertama Nabi Adam sampai dengan hari akhirat, jumlahnya cuma 19. Ini keraguan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, dan mereka mempertanyakan itu. Bagaimana mungkin orang yang begitu banyak nanti yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dan itu cuma dikawal oleh 19 malaikat? Nah, keraguan inilah yang menyebabkan Al-Quran memberikan informasi kepada kita semuanya, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Siapapun yang ragu tentang jumlah malaikat penjaga neraka, berarti mereka termasuk orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Ini yang pertama. Dan yang kedua itu adalah orang-orang kafir. Seharusnya orang-orang yang beriman pada saat disampaikan apapun yang disampaikan oleh Allah, mereka tidak akan pernah ada rasa ragu sedikit pun di dalam hati mereka. Berapa jumlah yang disampaikan? 1 orang, 5 orang, 10 orang, 19 orang. Mereka akan meyakini dengan haqqul yaqin. Mereka akan meyakini dengan seyakin-yakinnya tentang informasi yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Ka'annahu abara minal mutawatir bil lafdid dalil 'ala al-'azim. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah ini adalah jumlah yang memang mutawatir yang disebutkan. Mereka meragukan kemampuan malaikat tersebut, padahal mereka tidak pernah mau mengintrospeksi diri dalam kehidupan sehari-hari.
Bayangkan kalau seandainya PLN ya, menekan satu knop saja, klik, semua Hagu Selatan mati lampu. Kenapa bisa? Ini hanya tugas satu orang PLN, bisa mematikan lampu suka hatinya di mana saja. Kenapa? Karena dia punya knop, karena dia punya kuasa, dia punya titah. Hal yang sama kalau seandainya seseorang itu mempunyai logika. Apakah malaikat susah pada saat ingin meninggalkan, mematikan orang satu pesawat? Gimana caranya? Pas pesawat meledak, semua orang meninggal dalam seketika. Bagaimana mungkin? Itu dikarenakan kita mengkiaskan, menganalogikan dengan kemampuan kita manusia. Tapi kemampuan Allah itu sama sekali tidak akan pernah bisa masuk logika kita. Sama seperti kemampuan pada saat Nabi Musa berhadapan dengan laut yang sangat luas dan tidak ada kekuasaan yang bisa menembus laut tersebut. Tapi apa yang terjadi? Hanya diketok tongkatnya ke laut tersebut, maka kuasa Allah, laut yang begitu luas terbelah dia. Tidak ada teori saintis satupun yang bisa menjelaskan kenapa bisa laut tiba-tiba itu terbelah menjadi sebagaikan lorong yang besar. Tidak ada teori yang bisa menjelaskan tersebut. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan semua itu adalah karena kuasa Allah. Sama halnya pada saat Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam bongkahan api yang begitu membesar. Teorinya, semua yang dibakar itu pasti akan hangus kecuali kuasa Allah. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar, maka api itu menjadi dingin. Kenapa? Karena setiap hukum yang diciptakan oleh Allah itu akan berlaku sesuai dengan makhluknya. Tapi pada saat Allah tidak memberikan izin kepada hukum tersebut, maka hukum tersebut tidak berlaku. Hukum api membakar, laut akan menenggelamkan, itu hukum manusia biasa, hukum alamnya. Tapi pada saat Allah mencabut hukum tersebut, maka dia tidak akan berlaku. Sama juga seperti halnya kuasa malaikat. 19 malaikat itu bisa menjaga neraka yang begitu luas. Halim talati ya. Pada saat ditanya kepada penghuni neraka, menanyakan penjaga neraka menanyakan kepada neraka, halim talati, apakah engkau neraka itu sudah penuh? Apa dijawab oleh neraka? Hal mim mazid nalo ya. Ini yang dijawab oleh neraka. Itu dijaga oleh 19 malaikat. Anna hadzal adad lamma kana mawjudan fi kitabih. Sesungguhnya jumlah bilangan 19 ini sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Di dalam Taurat itu sudah disebutkan, di dalam Injil itu sudah disebutkan. Jumlah malaikat penjaga neraka itu adalah 19 malaikat. Thumma inna alaihi assalam akhbara ala waf'i dzalika min ghairi sabiqati dirasati wa ta'lim. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan informasi tersebut kepada mereka, orang-orang ahli kitab, tentang jumlah malaikat tersebut, tanpa Rasul itu mempelajari Injil dan Taurat. Coba bayangkan, dari mana Rasul bisa mengetahui jumlah malaikat yang sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil ya. Padahal Rasul tidak pernah pergi kuliah ya, jurusan teologi ya, jurusan perbandingan agama, mempelajari tentang agama Nasrani ataupun agama Yahudi. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu diajarin oleh Allah, informasinya langsung dari Allah. Sehingga apa? Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, fadhahara anna dzalika innama hasala bisababil wahyi, bahwasanya kesemuanya itu bisa terjadi disebabkan karena proses wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minas sama, yang datangnya dari langit. Falladzina amanu, dan bagi siapa yang beriman terhadap Muhammad,
Falladzina amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahlil kitab yazdaduna bihi imana, dan mereka itu akan bertambah keimanan mereka kepada Allah. Sama halnya seperti hari ini. Kita yang mendengarkan ayat ini, jika bertambah keimanan kita kepada Allah, maka kita termasuk dari golongan-golongan yang disebutkan dari ayat ini. Kita mempercayai bahwasanya neraka itu ada dan penjaganya itu 19 malaikat, dan kita tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya haqqul yaqin, wa'dul haq, janji pasti dari Allah bahwasanya ancaman neraka itu memang ada. Siksaan neraka itu memang pedih, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kemarin saya melihat ada salah seorang anak yang terbakar. Dia terbakar tangannya, badannya dengan minyak goreng. Pada saat tumpah minyak goreng itu, kulitnya ini terbakar. Terbakar memang, bukan hanya tumpah, tapi begitu kena minyak itu dia terbakar, api hidup di tangannya. Sehingga apa yang terjadi? Kulitnya, dagingnya itu melepuh, semuanya hilang. Nah, saya tanyakan sama dia tidak tahu ceritanya bagaimana sakit. Anak kecil masih kelas 6 SD. Kulitnya hangus semuanya, terkupas, lobang kulitnya. Ini istilahnya bagaimana pedihnya api yang ada di dunia. Bagaimana dengan api di akhirat? Bagaimana dengan api neraka? Yang jelas-jelas itu sangat luar biasa, dahsyatnya sangat luar biasa. Sehingga Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya ayat ini sebenarnya ingin memberikan sebuah gambaran kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Banyak hal yang harus kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama sekali, liyastayqinal ladzina utul kitab, supaya kita yang diberikan kitab ini, Al-Quran ini, yakin dengan Al-Quran tersebut. Jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Jangan pernah ada asumsi bahwasanya kayaknya Al-Quran itu udah nggak cocok lagi dengan abad ini. Ada sebagian orang yang mengatakan seperti ini, ingin mencoba, mengolah, menginovasi, ya. Padahal ini adalah sebuah pelajaran penting kepada kita. Agar apa? Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar kita yakin dengan apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah janji pasti dari Allah kepada kita. Dan yang kedua, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan wa yazdadal ladzina amanu imana, sehingga setiap ayat yang kita bacakan ini itu akan bertambah keimanan kita kepada Allah, akan bertambah kecintaan kita kepada Allah. Kalau dulu kita misalnya tidak pernah pun mau mengajak saudara kita, anak kita, istri kita, suami kita untuk melakukan salat berjamaah, maka setelah kita mendengarkan ayat ini penjelasan tentang neraka dan dijaga oleh malaikat, maka kita akan merubah mindset kita. Saya tidak mau masuk surga sendirian, saya mau masuk surga bersama keluarga besar. Kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita. Betapa banyak hari ini mereka hanya berteman di kedai kopi saja, tapi tidak pernah mau mengajak saudara-saudaranya, temannya untuk mengikuti pengajian. Tidak mau mereka melakukan hal-hal seperti itu. Mari wujudkan bertambahnya keimanan kita itu melalui dengan mendengarkan ayat ini dan menyampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Bahkan ada sebagian orang yang diberikan amanah oleh Allah, katakanlah misalnya seperti tenaga pengajar, dosen, guru. Ini adalah profesi yang bisa mengajak orang lain untuk bertambah keimanan kepada Allah. Terlebih para dokter pada saat melihat orang yang sakit, menjelaskan. Ini adalah profesi yang bisa mengajak orang lain untuk bertambah keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul. Dan yang ketiga, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, supaya tidak ragu
Padahal tadi sudah dijelaskan untuk yakin, bertambah keimanan, dan jangan pernah ragu. Kalau seandainya Al-Quran bahwasanya mengatakan A itu adalah benar, maka yakinilah bahwasanya itu adalah benar. Sama pada saat Al-Quran mengatakan bahwasanya kenapa bisa orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu dijaga, dipelihara semuanya? Dikarenakan itu adalah janji dari Allah. Kenapa bisa pada saat Al-Quran mengatakan bahwasanya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya itu tidak terjadi, berarti yang salah bukan salatnya. Yang salah itu adalah bagaimana kita melakukan salat kita, sehingga dia salat masih bermaksiat, dia salat masih korupsi, dia salat masih menganiaya orang lain. Berarti yang salah bukan salatnya. Yang salah itu adalah orangnya. Syariat Allah tidak pernah salah. Syariat Allah tidak pernah bisa ditawar-menawar. Ini yang paling aneh. Hari ini pada saat sudah dinyatakan bahwasanya riba itu adalah haram, masih ada orang yang mencoba untuk menganalogikan bahwasanya yang terjadi di bank itu bukan riba, tapi itu adalah bunga. Lihatlah bagaimana bahasa Inggris menerjemahkan bunga tersebut. Ya, bukan flower diterjemahkan bunga. Flower bunga bahasa Inggris, ya. Tapi bukan flower diterjemahkan bunga. Diterjemahkan dalam bahasa ekonomi dengan interest, ketertarikan. Coba bayangkan, bunga itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa ekonomi dengan interest, tertarik. Padahal itu jelas-jelas yang membuat syariat itu mengharamkan. Sistem perekonomian dunia, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu tidak pernah stabil. Boleh baca nanti berbagai macam jurnal itu disebutkan. Apa yang menyebabkan? Dikarenakan kita meninggalkan syariat Allah dalam hal ekonomi, yaitu menerapkan sistem ekonomi ribawi. Aceh 18 triliun dana, tapi orang yang paling miskin di Indonesia. Perekonomian Aceh, saya kemarin pulang dari presidensi G20 di Bali, itu disebutkan bagaimana perkembangan perekonomian di Aceh. Perekonomian di Aceh itu menempati peringkat ke-8 pada saat Covid. Setelah Covid, ya, perekonomian Aceh merosot menjadi peringkat ke-33 di Indonesia pertumbuhannya. Bali pada saat Covid, pertumbuhan ekonominya itu peringkat 33. Setelah Covid menjadi peringkat ketiga, setelah Sulawesi, setelah Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Bayangkan, kita mengaku diri sebagai orang yang melaksanakan syariat, tapi kita tidak pernah mau menerapkan syariat Allah itu dalam hal ekonomi. Uang boleh berlimpah ruah, akan tetapi keberkahan itu tidak akan pernah menyentuh bumi ini. Ini yang harus kita pelajari bersama. Yang keempat, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Bahwasanya supaya ini menjadi pelajaran semuanya kepada kita, agar kita tidak pernah mempertanyakan hal-hal apapun yang disampaikan oleh Allah tentang zatnya. Kenapa Allah itu esa? Kenapa Allah menyebutkan jumlahnya seperti ini? Ada hal-hal yang memang itu tidak perlu kita mempertanyakan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kita menerimanya dengan cerita sami'na wa ata'na, tanpa ada perdebatan. Ini yang harus kita sampaikan. Saya menarik salah seorang jamaah masjid pada saat mendengarkan, Pak, waktu saya itu memberikan tausiah tentang bagaimana fadilahnya berselawat setelah salat asar, ya. Beliau almarhum sekarang kemarin meninggal dunia, Pak Afdal, maghrib kemarin meninggal dunia. Begitu beliau tahu bagaimana fadilahnya berselawat setelah asar, itu beliau langsung mengamalkan tanpa ada tanya.
Dalilnya mana Ustaz? Ya. Ada semacam hal seperti itu yang memang harus diterima. Ya. Pada saat orang Islam itu mendapatkan sesuatu kabar berita tentang dinnya, tentang ajaran agamanya, dia itu tidak pernah berdebat tentang fadilah salawat. Dia tidak pernah berdebat. Ada dalil enggak Ustaz kalau salawat itu seperti ini seperti ini? Enggak. Beliau langsung mengamalkan. Dan seperti inilah seharusnya kita memperlakukan agama Allah. Ada jamaah kita hari ini, pada saat saya menjelaskan tentang wakaf, langsung beliau mempunyai inisiatif untuk mewakafkan hartanya. Beliau jelaskan punya harta sekian banyak ruko. Beliau langsung menjumpai saya dan mengatakan saya ingin mewakafkan satu ruko tersebut Ustaz. Ini bukan dikarenakan omongan saya. Apa yang saya sampaikan ini bukan dikarenakan omongan saya, akan tetapi keimanan itu ada di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Ini sebenarnya yang perlu kita asah keimanan kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak pernah mempunyai persepsi, ngapain udah berapa minggu, udah berapa pekan kajiannya masih tentang neraka aja. Ada yang mempersepsikan seperti itu. Tapi kalau seandainya seseorang itu menerima setiap pelajaran itu dengan lapang dada, agar apa? Mungkin di pertemuan yang kesekian hatinya itu akan terteguh, keimanannya akan tersentuh. Ya. Inilah yang perlu kita asah bersama Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kita mintakan kepada Allah agar apa? Agar Allah melembutkan hati kita. Dilembutkan hati kita, tambahkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.